Kembali bersama kami pemirsa di Market Buzz dan di segmen ini kami ajak Anda untuk menyimak beberapa saham rekomendasi analis berikut ini. Dapat Anda saksikan selengkapnya kami sudah rangkum dalam grafis pemirsa, di antaranya ada AMRT, XCL, Telkom dan juga ada MAPA yang semuanya rekomendasikan akumulasi buy. Memang tidak ada perbankan di sana Mas Nafan ya? Ya betul. Ada apa? Apakah karena tadi Anda katakan memang Kalau untuk perbankan sudah ada di stock recommendations updates ya di tabel begitu. Tapi untuk sementara ini kalau untuk kita pertama ke AMRT ya misalnya ya. Kalau misalnya saya melihat untuk AMRT ini kan terlihat mirip bentuk pola upward bar dan sudah terlihat mengalami technical rebound dari batas terendah pada right angle descending Golden Wedge pattern dan support level 2750. Untuk target resistance terdekat di level 2940. Sedangkan untuk target jangka panjangnya di level 3900, itu pun juga berdasarkan dari batas tertinggi pada ascending Golden Wedge pattern tersebut ya. Itu kalau MRT, kalau saya melihat untuk stochastic indicator sudah positif, nanti tinggal RSI-nya yang akan berpotensi untuk pola golden cross. Ini bisa dipertimbangkan untuk accumulative buy. akumulasi buy ya, dengan target Iya price betul. pertama di 2940, kemudian 3170, Ya itu kemudian yang kedua. 3900 ya. Support di 2750. 50. Ya Baik. betul. Selanjutnya bagaimana dengan ESCL? Nah, di sini kalau untuk Excel ini sebenarnya saya melihat ada pola up channel ya yang terbentuk begitu. Jadi walaupun misalnya Excel mengalami trend consolidation ya, tapi setidaknya secara major masih relatively fine begitu. Ya dengan support terdekatnya di level 2180, ini Excel membentuk pola bullish inverted hammer candle ya. Sehingga untuk rekomendasi akumulatif buy ya dengan target di level 2280 terlebih dahulu, kemudian 2340 serta 2500. 2500 sih semestinya merupakan perkiraan tertinggi dari batas up channel dari Excel tersebut. Kemudian juga dari sisi kedua moving average baik itu EMA 20 maupun juga EMA 60 itu sudah membentuk pola golden cross. Kemudian juga di sisi lain juga indikator RSI juga sudah menunjukkan sinyal positif, sementara indikator volume pun juga mengalami penaikan ya Baik. untuk Excel. Support di 2180 dan Hmm. kalau itu tertembus ke bawah ada support kedua 2140, berarti banyak kesempatan yang Anda berikan untuk ESCL ya? Betul sekali Mbak Prita. Baik. Bukan cuma ESCL tapi Anda juga merekomendasikan Telkom. Nah, kalau Mhm. di-compare, semenarik apa saham Telkom? Oke, nah di sini kalau untuk Telkom sebenarnya kalau misalnya jika secara fundamental dari P-band memang sudah jauh di bawah fairly valued ya, jadi ini sudah termasuk undervalued ya dari Telkom itu sendiri. Ya, dan kemarin jadi salah satu pemberat juga ya? Iya betul sekali, jadi salah satu pemberat, tapi setidaknya Telkom ini masih bisa bertahan di EMA 10 line ya. Oke, EMA 10 line. Kalau supportnya dia memang ada dua nih, di sini ada gap support di 2570 dan 2500 sebagai low supportnya. Sedangkan untuk level resistance-nya ini bukan hanya saja di EMA 60 line di kisaran 2800, tapi juga berada di kisaran 3010 yang merupakan gap resistance-nya. Memang saya akui di sini kan Telkom kan relatively dalam keadaan down channel, tapi kalau secara major ini semestinya limited downside ya, kalau hemat saya demikian begitu. Untuk indikator modern lain yang mendukung dari adanya potensi limited downside di sini, RSI-nya sudah positive divergence ya. Sebenarnya sudah positive divergence ya RSI-nya. Volume sudah mulai mengalami peningkatan, sementara stochastic signal sudah masih terlihat positif ya. Jadi ini semestinya Telkom masih bisa diperlukan untuk accumulate atau accumulative buy. Akumulasi beli dengan target pertama 2800, kemudian Hmm, 2880 atau ya, sekitar 7% dari target pertama, kemudian yes target betul. ketiga 3010 sekitar 12% dari target Ya, sebelumnya begitu ya. Support 25. dari current price, ya dari Oke, current dari price. current price ya. Nah, Baik. betul. Support 2570 dan 2500. Yes. Ini lebih menarik ditahan atau diinvest dalam kurun waktu kira-kira menariknya berapa lama? Hmm. Oke, di sini ya
Untuk swing ya, kalau untuk swing ya Untuk paling swing. untuk Telkom nih misalnya ya paling maksimum 3 bulan ya. Sedangkan kalau misalnya untuk XL juga sama ya 3 bulan juga bisa. Karena ini target price-nya sih memang cenderungnya untuk paling upside saja bisa 11 hingga 12% begitu untuk Baik, potential upside ya. baik. Oke, satu lagi tadi ada MAPA, bullish consolidation Anda tuliskan ya? Betul sekali. Ya memang memang meskipun terlihat ada minor sideways yang terbentuk dari MAPA, tapi setidaknya MAPA masih bisa diperdagangkan di atas ini di atas masih di atas batas tertinggi dari pola segitiga simetris ya. Nah, ini menariknya seperti itu. Kemudian juga di sisi dari EMA 20 maupun juga EMA 60 ya ini masih relatively masih sudah lama sekali terjadi bullish crossover atau passive crossover, oke. Ya, ini MAPA ini masih tertahan di EMA 20 line ya dengan support terdekat di level 1020, sementara support dari EMA 600 di level EMA 60 maksud saya di level 1000. Sementara untuk target resistance-nya ini berada di level ada 3 di sini ya, 1070, 1110 maupun juga 1175. Nah, ini 1175 ini merupakan ini berdasarkan dari last kedua major peak ya yang Mhm. terjadi baik itu pada bulan 11 tahun lalu maupun juga bulan ketiga tahun lalu seperti itu. Akumulasi beli ya dengan support di Akumulatif buy. 1020 dan juga posisi 1000. Yes, betul sekali Mbak Prista. Baik, di luar keempat saham tersebut ada AMR, TXC, Telkom, kemudian MAPA. Apakah ada saham lagi? Mhm. Nah, di sini untuk Hill ya, kalau saya melihat di sini untuk Hill terlihat bahwasannya memang sebenarnya sih masih relatively terlihat uptrend ya, uptrendnya masih masih relatively still intact. Kemudian juga pergerakan harga saham ini masih berada di kisaran Fibo 61,8%, yang ini merupakan support terdekatnya di level 1550. Kemudian kan Fibo 61,8% ini merupakan bagian dari golden Fibonacci ratio ya. Oke, jadi support situ. Kalau support kedua di level 1525 yang merupakan Fibo 50%. Sedangkan untuk level resistance terdekat di Fibo 100 ya di level 1640. Fibonacci extension yaitu ada di level 1730 maupun juga 1780 berdasarkan dari rasio 138,2% dan 161,8%. Sejauh ini Hill ini semestinya akan membentuk wave 3, di mana wave 3 ini kan merupakan bagian dari impulsive wave ya, dan kemudian kan Hill ini kan secara daily chart saya tuh melihat uptrend. Jadi memang secara impulsif ini Hill ini termasuk dalam keadaan uptrend. Masih Jadi masuk seperti dalam itu. keadaan uptrend. Anda Yes, betul rekomendasikan juga sekali. akumulasi beli dengan target Hmm, terdekat 1640, 4% dari current hmm. price, kemudian 1730, 10% dari current price, dan 1780 sekitar 13% dari current price, Yes, support 1550 dan 1525 ya. yes betul. Demikian rekomendasi saham pilihan. Mencermati pembukaan perdagangan pada pagi Hmm, hari ini Mas Nafan mhm, melemah tipis, tapi ada peluang hmm. kayaknya akan beralih ke positif mengikuti bursa Asia yang mayoritas juga tadi positif. Betul. 7.071 ada yang menjadi highlights utama dari Mas Nafan mengenai market yang patut menjadi perhatian atau tips. Nah, di sini kalau saya melihat untuk pergerakan IISG pada daily chart ini kan sebenarnya secara minor trend kan dia terlihat technical rebound ya, di mana tuh support sebelum itu berada di level 6.932 ya, ini merupakan wave C. Nah, ini di sisi lain kalau perdagangan hari ini ya, berarti ini IISG masih masih tertahan ada di minor up channel ya. Ini adalah minor up channel dengan support itu berada di current index position ya di 7068 ya, di mana posisi indeks berada saat ini begitu. Selama misalnya pergerakan IHSG ini masih bertahan di area tersebut ya. Jadi ini saya rasa ini semestinya limited downside ya untuk pergerakan IHSG, karena resistance-nya itu berada di minor higher high di kisaran 7197 dan bahkan 7324 nih sebagai bull skenario ya untuk IHSG. Kalau misalkan jika 7197 tercapai ini minimum ya, ini semestinya harapan terjadinya January effect di tahun ini masih Masih bisa ada membuka tercapai. lebar, masih bisa membuka lebar. 7.100 97 itu mungkin dia tuh masih bisa nembus. 7.197 targetnya untuk bisa dikatakan Januari efek tercapai ya. Masih bisa Oke. untuk seharusnya. Update pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa, IHSG berada di 7.072 dengan pelemahan sekitar 0,15% hingga data yang kami himpun pukul 9 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat.
Dan deretan saham-saham pemirsa yang menjadi top gainers maupun juga top losers based on value, selengkapnya juga bisa Anda saksikan di layar. Di antaranya pemirsa adalah MMIX yang kembali melambung 18,72% pasca kemarin menguat 30% dan sudah hampir 4 hari berturut-turut pemirsa mengalami penguatan signifikan. PZZA, INPC, NINE. Top losers ada SAPX, Keju, Akro, DPUM, BOT, KF pemirsa ya. Dan itu dia review singkat update pembukaan. Singkat sekali Mas Navan, mungkin MMIX ada informasi akan bekerja sama dengan pihak asing membangun pabrik popok kalau nggak salah ya. Betul. Sejauh mana? Kenapa begitu direspon positif? Oke, di sini kalau menurut saya hanya Euforia saja. euforia saja dari ada pembangunan pabrik popok yang bekerja sama dengan perusahaan asal Tiongkok ya, kalau hemat saya begitu. Ya mudah-mudahan saja ini tujuannya untuk memperbaiki kinerja fundamental dari MMIX. Sebab kalau di kuartal ketiga saya melihat kinerja bottom line masih negatif ya Masih negatif. begitu. Waspada Karena ya. kinerja top line-nya menurun gitu pertumbuhannya. Jadi lebih baik ini kan RSI sudah oversold nih, overbought maksud saya untuk MMIX. Jadi baik bisa cermati untuk take profit ya kalau hemat saya begitu. Kalau yang sudah punya, yang belum tidak disarankan dulu Kalau untuk yang masuk belum ya. hold, iya betul tidak Baik. untuk masuk. Sayang sekali Mas Novan, waktu kita terbatas. Terima kasih sharing informasi seputar pasar modal pada pagi hari ini. Sehat selalu, sampai berjumpa kembali. Ya sama-sama Pak Prisa, sukses selalu buat Direct Channel. Terima Thank you. kasih. Lagi-lagi pemirsa, keputusan investasi kami kembalikan sepenuhnya ke tangan Anda. Semoga apa yang kami perbincangkan bisa menjadi referensi untuk portofolio investasi Anda.